Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dewan Juri yang terhormat serta kolega tim oposisi yang kami banggakan. Sebagai pihak yang pro pada mosi kali ini, kami terlebih dahulu menegaskan bahwasannya kami sangat setuju dengan mosi yang diperdebatkan. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Namun sebelum masuk pada poin-poin argumen saya, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk mengkarakterisasi poin-poin penting yang menjadi kata kunci pada perdebatan kita kali ini. Yang pertama yaitu negara berkembang. Negara berkembang sebagaimana yang kita ketahui adalah negara dengan ciri-ciri yang pertama, pertanian tradisionalnya masih menjadi faktor produksi primer. Industrinya yang belum berkembang, jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduknya yang besar, pendapatan per kapita yang masih rendah, serta sumber daya alam yang belum dapat diolah secara mandiri dan maksimal. Kemudian, potensi maritim. Potensi maritim adalah kelebihan yang dimiliki oleh suatu negara yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Kemudian, sebagaimana telah diinformasikan bahwasanya ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Bangkit dari pandemi COVID-19, pemerintah kembali gencar mengupayakan pembangunan ekonomi nasional. Berbagai potensi yang dimiliki oleh negara kita, negara Indonesia, kami nilai dapat dikembangkan bersama-sama guna mencapai pembangunan ekonomi nasional sebagaimana yang menjadi harapan oleh pemerintah kita. Akan tetapi, pihak yang oposisi terhadap mosi ini menilai bahwasanya potensi maritim yang dimiliki Indonesia dapat dijadikan strategi ekonomi biru yang mana sudah kita ketahui bahwasanya Ekonomi biru ini adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki, sehingga kami khawatirkan dengan tidak diterapkannya mosi ini akan berdampak buruk pada tindakan eksploitasi pada potensi maritim kita, dan juga potensi negara lainnya tidak lagi dipandang atau tidak diprioritaskan lagi oleh pemerintah. Sehingga di sini mengapa kami sangat setuju dengan mosi yang diperdebatkan kali ini, karena sebagai negara berkembang, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru karena yang pertama, sebagaimana ciri-ciri negara berkembang yang kita ketahui, ada banyak sekali faktor pengembangan ekonomi nasional yang dapat pemerintah kembangkan, yaitu yang pertama, pertanian tradisional. Faktor pertanian yang kita miliki dapat kita kembangkan sehingga ini dapat menunjang ekonomi nasional kita. Karena sebagaimana yang kita ketahui, Dewan Juri yang terhormat, potensi pengembangan pertanian Indonesia sangat berpeluang besar menguasai pasar Indonesia dikarenakan hampir separuh dari jumlah rakyat Indonesia berprofesi menjadi petani, dan iklim di Indonesia yang mendukung suburnya pertanian ini yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain dapat kita gunakan untuk pengembangan ekonomi nasional kita. Contoh lain dari pengembangan pertanian juga kita dapat kembangkan rempah-rempah kita, karena sejak dahulu kala terbukti dibutuhkan oleh negara-negara Eropa. Kemudian yang kedua, karena padatnya pertumbuhan penduduk, apabila sumber daya manusia dijaga dan ditingkatkan dalam menguasai teknologi, tentu hal ini dapat dimanfaatkan dalam penguasaan teknologi dan kemampuan digital yang mana perkembangannya lebih pesat dan cepat dalam meningkatkan perekonomian negara. Kemudian yang ketiga, padatnya pertumbuhan penduduk yang didukung dengan pendidikan dan pelatihan dapat menciptakan atau memberikan masyarakat peluang untuk berkontribusi dalam pengembangan UMKM, usaha mikro kecil menengah, yang mana kita ketahui, Dewan Juri yang terhormat, bidang ini telah terbukti mampu membangkitkan kembali perekonomian pada saat pandemi COVID-19 terjadi. Kemudian yang keempat, padatnya pertumbuhan penduduk yang didukung dengan peningkatan sumber daya manusia pula dapat menjadi anugerah bagi Indonesia, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia terbilang mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Akan tetapi perlu kita ketahui, perlu kita sadari bahwasanya selama ini sumber daya alam kita diolah oleh negara lain. Oleh karena itu, apabila pendidikan dan pelatihan diberikan merata oleh seluruh warga negara tanpa perbedaan status sosialnya, tentunya industri Indonesia atau sumber daya alam akan mampu diolah oleh warga negara secara maksimal, sehingga hal ini dapat dijadikan langkah atau strategi pemerintah dalam mengembangkan ekonomi nasionalnya. Sehingga masuk pada pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi dampak negatif yang ditimbulkan jika mosi ini tidak didukung? Yang pertama, sebagaimana yang telah saya katakan tadi bahwasanya apabila potensi maritim kita digunakan sebagai strategi ekonomi biru, maka ini akan mendorong terjadinya tindak eksploitasi pada sumber daya alam kelautan kita. Kemudian yang kedua, potensi lain yang dimiliki oleh negara kita akan diacuhkan, sehingga solusi yang kami bawakan di sini, apabila pemerintah benar-benar berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi nasional kita, tentunya pemerintah juga harus menaruh perhatian pada potensi-potensi negara lain, seperti untuk mencapai
untuk mencapai kemaksimalan dalam pengembangan ekonomi kita, yang pertama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah pengembangan sumber daya manusia. Karena ketika sumber daya manusianya kita tinggi, maka untuk pengolahan sumber daya alam secara mandiri dan maksimal dapat dilakukan. Kemudian ketika sumber daya manusia kita mumpuni, maka penguasaan kemampuan digitalnya juga akan baik, sehingga kita dapat bersaing dengan negara-negara maju di masa mendatang dengan tantangan era globalisasi yang lebih menantang, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian jika pengembangan sumber daya manusia ini ditingkatkan, maka pengembangan badan usaha juga dapat maksimal, Dewan Juri yang terhormat. Seperti yang telah saya contohkan tadi, bahwasanya pengembangan UMKM dapat mendorong perekonomian kita sebagaimana yang telah terbukti selama masa pandemi COVID-19. Sehingga ketika pengembangan sumber daya manusia telah tercapai dan pengolahan sumber daya alam secara mandiri dapat kita lakukan, kemudian kemampuan digital kita mumpuni dan pengembangan badan usaha kita maksimal, maka hal-hal ini dapat mendorong negara kita untuk mengembangkan ekonomi nasional tanpa berfokus pada potensi maritim kita, yang mana pemerintah berencana untuk menggunakan strategi ekonomi biru yang kami nilai tidak tepat karena hanya mengandalkan sumber daya kelautan dan potensi maritimnya, sehingga dapat menimbulkan tindakan-tindakan eksploitasi yang malah merugikan negara kita. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, karena beberapa alasan dan dampak-dampak yang kami perkirakan akan timbul jika mosi ini tidak didukung, maka kami sebagai tim oposisi sebagai tim pemerintah sangat percaya bahwa mosi ini perlu untuk didukung. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, pemerintah dan Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru dalam pengembangan ekonomi nasionalnya.